tadi ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di antara tanda-tanda akhir zaman itu kan Quran nanti bakal hilang, Bu. Ya, bukan hilang, nggak ada yang mencetak, bukan secara fisik, bukan secara zahir. Hilangnya Al-Quran adalah hilangnya keinginan orang-orang Islam untuk mempelajarinya atau membacanya. Kalau ibu ngaji ini selalu mikir, ya kan? Tadi manut sawaun, mikir otaknya. Nah iya, enakan ngaji Yasin talilan, majlis zikir, majlis sholawat itu nyender, tiduran sambil angop, gitu. Makan nasi kebuli, habis itu pulang bawa besek. Orang Yahudi datang nih kepada Sayyidina Umar, ya, yang saat itu sudah menjabat khalifah. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat yang istimewa yang turun kepada kalian, kepada umat Islam, yang andai kata ayat itu turun pada bangsa kami, pada bangsa Yahudi, maka hari turunnya itu ayat pasti kami jadikan hari raya. Nah, maka berkata Sayyidina Umar, wa ayu ayatin, apakah ayat tersebut? Maka berkata si orang Yahudi tadi, ayatnya yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Rahim rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud dengan nomor hadis 1452. Dalam kitab sunannya ada hadis Nabi yang luar biasa nih. An Utsman, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, anin Nabi, dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi. Nabi bersabda, khairukum, saapi-api wong, sebaik-baiknya orang di antara kalian itu man adalah orang ta'allama yang dia belajar Al-Qur'ana akan Al-Qur'an wa 'allamahu atau mengajarkannya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an atau mengajarkannya. Ibu tinggal pilih, kita maunya ngapain nih? Belajar atau ngajar? Enakan belajar nggak pakai diprotes ya. Kalau ngajar harus mikir dulu, sinause, ya, belajar dulu di rumah macam-macam. Nah, cuman dulu pernah saya sampaikan, sekarang yang mendekati akhir zaman, di antara tanda-tanda akhir zaman itu kan Quran nanti bakal hilang, Bu. Ya, bukan hilang dihapus, bukan hilang nggak ada yang mencetak, bukan. Hilang secara batiniah, maksudnya batiniah, ya, bukan secara fisik, bukan secara zahir, yaitu hilangnya Al-Quran adalah hilangnya keinginan orang-orang Islam untuk mempelajarinya atau membacanya. Nah, mendekati akhir zaman nanti, ya, orang-orang Islam itu makin nggak senang sama Quran, boro-boro membacanya, ya, boro-boro mempelajarinya, megang aja udah enggak, ya, megang aja udah enggak. Silakan kalau ibu nggak percaya, nggak usah jauh-jauh. Ibu punya anak, punya cucu, ya, punya saudara. Tanya tetangga kita. Dalam hari ini, sudahkah dia pegang Quran? Coba tanya. Kita punya anak, punya tetangga, punya cucu, punya suami. Coba dalam hari ini, sudahkah pegang Quran? Nggak usah baca, nggak usah melajarin. Megang doang, megang tek. Coba tanya. Saya yakin kagak. Itu contoh kecil tuh. Makanya benar katanya Nabi, ya, khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, belajar Al-Qur'an secara bacaan, belajar Al-Qur'an secara makna. Ya, mungkin kalau kita orang yang masih awam, ya, belajar maknanya, misalnya kayak malam Sabtu yang ikut ngaji, kita belajar tafsir Jalalain, ya. Mungkin kita nggak sampai dalam kayak orang-orang lah, tapi setidaknya kita mempelajari isi kandungan
Al-Quran. Nah, lebih jauh daripada itu cara bacanya. Nah, pengajian masih banyak, tentang TPA, TPQ banyak. Ya, di setiap RW itu ada. Ya. Tapi kan itu dasar buat anak kecil maksudnya. Setelah gede, mereka-mereka yang SMP, mereka-mereka yang SMA, ya kuliah, apalagi yang udah seumuran ibu-ibu, ya baca Quran begitu aja, nggak mempelajari gitu. Bukan salah ya, saya nggak ngomong salah loh, hati-hati, belum saya sampai. Nggak salah, ibu baca Quran ya tetap bagus, tetap pahala. Tapi baca Quran semrawut ya berarti nggak termasuk orang yang mempelajari Al-Quran. Berarti bukan khairukum, bukan termasuk orang yang terbaik. Orang yang baca Quran baik, bagus, tapi tidak termasuk yang terbaik. Kalau ibu pengen jadi yang terbaik, maka bukan cuma baca, tapi mempelajari. Lu syukur-syukur ngajarin. Lah ngajarin kan ya harus di pengajian gini, enggak. Ibu di rumah ntar ngobrol sama suami, kan kita ngomong, papa, aku tadi belajar loh pak. Tadi aku belajar mat wajib, mat jaiz misalnya gitu. Yang punya anak, yang punya cucu bilang, tadi ibu, tadi mbak belajar mat wajib, mat jaiz. Ini loh dok, kasih tahu. Kan nggak harus ngaji kayak gini, enggak. Kelasnya ibu ya kelas keluarga lah ya. Itu termasuk ngajar itu. Nah, orang yang terbaik itu adalah orang yang bukan cuman bisa baca Quran, tapi dia juga mau belajar. Bukan cuman baca Quran, tapi syukur-syukur dia bisa ngajar. Ya pilihannya dua itu aja, belajar atau mengajar. Kalau emang kita tahapnya, levelnya, tingkatannya bukan pengajar, bukan orang yang bisa ngajarin, ya udah jadilah orang yang belajar. Makanya dalam satu hadis itu luar biasa ya, kata Nabi, ad-dunya mal'unun. Dunia itu dari awal diciptain bu, itu sudah terlaknat, udah dilaknat sama Allah, udah dibenci sama Allah. Ya. Wa ma fiha, dan seluruh isi yang ada di dalam dunia itu dilaknat sama Allah, kecuali orang yang menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Jadi kalau bicara masalah dulu Allah bikin dunia, ini sebetulnya intinya cuma satu, ya, buat menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, orang nggak bakal bisa tahu kehebatan Allah, nggak tahu kekuasaan Allah kalau dia nggak menuntut ilmu, kalau dia nggak belajar. Ya. Gimana orang bisa tahu kehebatan Allah kalau dia sendiri kagak belajar? Coba deh, ini simpel ya. Ini kita nggak bicara alam semesta, bu, nggak bicara matahari, bumi, bulan, enggak. Ibu pas belajar tajwid, ya kan, oh ternyata baca Quran nggak sembarangan ya. Pasti ada dalam hati itu meretak ya kayak gitu. Walaupun mungkin kita sendiri belum pasti bisa, tapi pas kita belajar, oh ternyata ada hukum nun mati, ada ikhfa, idgham, iklab, izhar, ya. Terus ada mimati, ya. Oh mimati ini izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham ini. Belajar lagi, apalagi kalau yang ikut ngaji tafsir Jalalain. Oh ternyata ada kisahnya nih di ayat surat Al-Baqarah, kisah seperti ini dan seterusnya. Nah, itu salah satu menunjukkan kehebatan Allah. Makin ibu belajar, maka makin tahu kehebatan Allah. Bahasa gampangnya kalau baca Quran ya, untuk baca Quran supaya bagus, indah, sesuai dengan tajwid kita baca, itu ternyata nggak mudah. Itu kan salah satu tanda bukti kehebatan Allah. Kalau bukan orang yang benar-benar senang sama Quran, nggak bakal mau belajar, Bu. Iya, dulu makanya saya bilang, kalau bicara enak mah enakan yasinan tahlilan udah. Yasinan tahlilan pulang bawa berkat, udah enak tuh. Ya. Paling enak itu ngaji dengerin ceramah sambil angop. Paling enak udah. Kalau ibu ngaji ini selalu mikir. Dia kan tadi manut sawaun. Mikir otaknya. Nah iya, enakan ngaji yasinan tahlilan tapi nyender sambil angop-angop, nggak ada yang ngomelin. Ya kan? Sambil mamerin cincin, oh cincin aku anyar loh. Udah kayak gitu. Nah, paling enak tuh ngaji begitu, nggak pakai mikir. Tapi kalau yang kayak begitu berarti bukan yang terbaik, ya. Ya bagus, baik, tapi bukan yang terbaik. Kalau yang terbaik ya belajar mikir. Namanya belajar mikir. Nah sekarang masa pahalanya sama, orang tinggal baca sama mikir beda, Bu. Susahan mana? Susahan mikir. Oh, apa kemarin kau nerangin, Bu? Nah kan mikir kan? Oh iya ternyata susah. Besok kayak lupa lagi. Iya, terangin lagi kan. Perasaan udah pernah diterangin tuh. Besok kayak lupa lagi, kan mikir terus. Nah, iya. Nah itu secara tidak langsung memang menunjukkan ya bahwa ya, ketika seseorang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti orang tersebut masuk dalam kategori orang-orang pilihan. Ya.
Dulu pernah saya sampein misalnya gampangnya lah ibu sholat. Ya sholatnya dapat pahala udah sah sholatnya gitu ya. Gugur kewajibannya. Tapi apakah cukup sampai di situ? Enggak. Kan ibu harus tahu bacaan doa iftitah. Makanya kita belajar kan gitu. Baca Fatihah seperti apa yang bagus. Makanya kita belajar. Doa tasyahud, atahiyatul ya. Maka kita belajar. Nah, untuk menyempurnakan sholat yang kita lakukan, maka kita perlu belajar. Ya semua ilmu itu begitu Bu. Ya termasuk baca Quran. Kalau cuma baca doang ya gampang. Ya baca doang gampang. Yang susah itu menyempurnakannya. Waktu itu kan saya catetin tuh ya, tahapan-tahapannya dari kenal huruf, kenal harokat. Nah, cuman kebanyakan di antara kita nih, ya, orang-orang awam lah, setelah kenal huruf, setelah kenal harokat, berhenti udah ngajinya. Lama, bilang-bilang tahun. Nah, akhirnya bacanya belum benar, ya tajwidnya apalagi kagak tahu. Nah, dikasih tahu kaget. Wah ternyata begitu. Ya, dalam cerita jamaah itu. Saya kan kasih tahu nih Pak Ustadz nih, ini ikhfa nih idgham. Orangnya protes, dia bilang gitu. Orangnya protes Pak Ustadz. Masa sih ada ikhfa apa idgham? Saya dulu ngaji gak ada gitu-gituan. Lah berarti kan orang tersebut ngajinya belum sampai ke situ ya. Udah keburu berhenti. Nah kalau ikhfa idgham mah bukan baru sekarang, dari zaman dulu. Dan dari zaman Nabi udah ada cara baca ikhfa idgham iklab ya, izhar dan seterusnya. Cuman waktu kita belajar itu belum sampai ke situ, keburu berhenti, sibuk sama anak, sibuk sama suami, sibuk sama keluarga, sibuk nyari duit macam-macam. Akhirnya nggak sampai ke turutan tuh tata cara yang kita pelajarin itu. Nah, jadi bicara Quran karena memang ini adalah bagian yang langka Bu. Ya, makanya disebutin sama Nabi adalah orang yang terbaik. Saya ngasih motivasi tuh karena anak remaja ya, khusus Quran ya, khusus Quran. Kenapa? Karena Quran itu adalah kalamullah yang isinya syariat. Jadi hukum-hukum Islam itu ada di situ semua ya, sholat, zakat, puasa ya, hubungan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada tamu, semuanya ada dalam Quran. Jadi kalau ada orang yang nggak mau baca Quran, apalagi nggak bisa baca Quran terus nggak mau belajar, berarti secara nggak langsung dia nggak pengen tahu isi Al-Quran. Karena tadi saya sampaikan kelak nanti di akhir zaman itu Quran itu bakal hilang. Hilang bukan dalam artian Qurannya nggak dicetak lagi, bukan. Udah nggak ada yang baca. Allah itu mengangkat ilmu, bukan ilmunya diangkat, bukan, tapi yaqbidul ulama, dengan mematikan, dengan mewafatkan para ulama. Ketika ulamanya wafat, maka orang nggak ada lagi yang mempelajari agama, apalagi Quran. Gitu. Seandainya kena tsunami Indonesia, blok gitu. Dari 250 juta orang, tersisa tinggal 1.000 orang lah misalnya. Nah di antara 1.000 orang itu termasuk ibu. Coba ibu bayangin, apa yang akan ibu lakukan dengan Quran? Andai kata nih ya, tsunami Indonesia kena Singapura, Malaysia. Nah di Indonesia yang 250 juta penduduknya, 1.000 selamat, yang lain mati semua. Sisanya 1.000, di antaranya yang 1.000 itu ibu. Ibu termasuk di antara 1.000 itu. Nah ibu kan gak punya Quran. Gimana caranya supaya bisa baca Quran? Gimana caranya supaya bisa sholat? Gimana caranya supaya bisa zakat? Gimana caranya supaya bisa ibadah? Kalau Quran aja gak pernah kita baca, apalagi mempelajarinya. Coba kira-kira kayak gitu. Itu saya dikasih gambaran kayak gitu Bu, sama guru saya, langsung nangis ya. Benar juga ya. Seandainya, ini kan seandainya ya, seandainya itu peristiwa terjadi pada kita, ya ada perang misalnya gitu ya, atau tsunami, ya, orang-orang pada mati semua, tinggal kita doang misalnya gitu. Kita hidup sebatang kara. Terus pedoman hidup kita apa? Orang kita nggak pernah baca Quran, orang kita nggak pernah melajarin Quran, taunya besek, nyender, angop, itu pulang bawa berkat, udah gitu doang. Coba bayangin. Berhubung kita pernah belajar Quran, baca Quran, setidaknya, seandainya itu terjadi, seandainya terjadi, nah ibu sendirian sebatang kara, suami nggak ada, anak nggak ada, cucu nggak ada, orang-orang tetangga, tamu nggak ada, semua sendirian, benar-benar sendirian. Ibu gimana caranya untuk melajarin Quran, untuk baca Quran? Udah tinggal keluarin memori yang ada di otak. Oh dulu saya pernah belajar baca Yasin. Setidaknya ibu bisa baca walaupun cuma Yasin doang. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin dan seterusnya. Lah Qurannya kagak ada orang kiamat ya kan, berarti udah hancur semua. Nah itu yang ada di zaman nanti ketika menjelang kiamat.
menjelang kiamat orang-orang yang bisa bertahan saat itu adalah hasil dari rantaian ikatan dari saat ini. Jadi kalau ibu mempelajari Quran sekarang, itu secara nggak langsung itu memperkuat rantai sampai hari kiamat. Karena kalau orang nggak belajar Quran, otomatis nanti di hari kiamat turunannya nggak ada yang belajar Quran. Saya beri contoh deh gini gampangnya. Kita belajar Quran, ibu belajar Quran, saya belajar Quran, terus kita kasih tahu ke anak kita, atau setidaknya kita kasih tahu ke cucu kita, atau kita kasih tahu saudara kita, atau mungkin kita ngobrol sama tetangga kita. Oh tadi saya ngaji Quran loh. Itu namanya rantai kan, dari kita ke orang lain. Nanti orang lain ngomong pada orang lain lagi. Kalau kita ngomong pada anak, nanti anak kita ngomong pada cucu. Anak kita tumbuh besar, cucu kita tumbuh besar, mereka ngomong sama cicit kita, sama generasinya, terus sampai nanti hari kiamat. Maka generasi kita dari kita sekarang itu sampai hari kiamat, orang-orang yang dekat sama kita, teman saudara itu bisa selamat nanti di hari kiamat. Berkat apa? Berkat ngaji yang sekarang. Tapi andai kata ada orang dia nggak tahu isi Quran, ya nggak tahu dia isi Quran, maka dia secara nggak langsung udah menghancurkan dia sendiri, keluarganya dan temannya. Karena nggak ada yang bisa mengetahui isi Quran dari dia, sebab dia sendiri kagak belajar Quran. Simple. Kenapa nanti di hari kiamat masih ada orang Islam? Mengapa masih ada orang-orang yang beriman yang bertahan? Karena mereka itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk lewat rantaian yang sekarang. Jadi kita ngasih tahu anak kita ngasih tahu cucu kita ngasih tahu anaknya ngasih tahu cucunya lagi, terus sampai hari kiamat. Makanya Quran terjaga. Ya, makanya dijanjiin sama Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku kata Allah dan yang menurunkan Al-Quran dan aku juga yang akan menjaganya. Kalau kita pelayan Injil, Taurat, Zabur itu nggak dijanjiin sama Allah, nggak dapat kepastian ya, nggak dapat jaminan dari Allah, ini dijaga sama Allah. Makanya Injil, Taurat, Zabur itu dipalsuin sekarang ya. Tapi kalau Quran itu dijanjiin sama Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku sendiri kata Allah yang akan menjaganya. Terus menjaganya lewat mana? Menjaganya lewat orang-orang yang menghafal Quran dan membaca Quran. Jadi membaca Quran nggak cukup, menghafal Quran juga nggak cukup, harus bisa dua-duanya. Seandainya gitu ya, seandainya tadi tuh ada kejadian perang nih, ibu ngerti tajwid, tapi ibu nggak hafal Quran. Kebetulan ada temannya hafal Quran, dia baca nih misalnya, Qul huwallah gitu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Terus dia salah baca, tadi bacanya lam yalid wa lam yulad. Dia hafal Quran doang, nggak pernah belajar. Hafal Quran tapi nggak pernah belajar. Lam yalid wa lam yulad. Disangkanya yalid itu pakainya ta. Nah ibu nggak hafal Quran, tapi ibu tahu itu dal. Saya belajar pakai dal, lam yalid wa lam yulad. Maka ibu bisa kolaborasi sama orang yang hafal Quran. Ibu bisa tajwid, yang satunya bisa hafal Quran. Maka ibu bisa kolaborasi. Kamu salah, yalidnya bukan pakai ta, tapi pakai dal. Yalid. Oh yalid, iya yalid. Akhirnya bisa kumpul itu Quran, kemudian disebarin lagi. Di masa itu ya, maksudnya di masa kiamat. Itu kira-kira seperti itu gambarannya. Orang-orang yang nanti di hari kiamat itu akan begitu. Mereka akan berkolaborasi, kerjasama. Nah, kerjasama itu bisa terjadi dari sekarang. Kalau ada orang yang melajarin Quran. Makanya ya emang karena udah ilmu langka, saya sendiri dikasih tahu guru saya dulu begitu. Kamu siap-siap nanti, apalagi di Jakarta. Guru saya udah bisa nebak, apalagi di Jakarta ya. Bisa dibilang paling orang yang ikut ngaji Quran paling berapa. Dan memang benar ternyata. Beda kalau ibu buka majlis zikir, majlis sholawat, itu pengikutnya banyak. Lah iya, habis itu pulang bawa besek, makan nasi kebuli, ya kan? Nah enak loh, tiduran sambil angop, ya gitu, sambil ngomongin orang, itu paling enak. Tapi kalau belajar Quran, itu emang benar-benar dituntut buat mikir, dituntut supaya benar. Walaupun mungkin kita nggak bisa benar, bu, nama manusia kita ya, kita masih awam ya, kita nggak bisa sempurna lah seperti ulama. Tapi setidaknya kita menggugurkan kewajiban kita, setidaknya kita berusaha untuk menjadi khairukum ya, yang sebaik-baik kata Nabi itu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau emang kita nggak bisa, maksudnya gitu ya, kalau kita nggak bisa ngajar, setidaknya kita belajar. Rawahul Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dengan nomor hadis 2144. An-Thariq ibn Syihab, dari sahabat Thariq bin Syihab radhiyallahu an, qala, berkata beliau, jaa
pernah datang rajulun seseorang minal Yahudi dari golongan Yahudi ila Umar kepada Sayyidina Umar. Suatu ketika Sayyidina Umar didatengin sama seorang Yahudi. Faqala, maka berkata tuh orang Yahudi, ya Amirul Mukminin. Berarti Sayyidina Umar saat itu sudah jadi khalifah. Orang Yahudi datang nih kepada Sayyidina Umar, ya, yang saat itu sudah menjabat khalifah. Wahai Amirul Mukminin, ayatun, ada satu ayat, kata si orang Yahudi, fi kitabikum, pada kitab kalian, maksudnya Al-Quran, taqra'unaha, yang kalian semua membacanya, yang lau alaina, andai kata kepada kami, nazalat, turun ayat tersebut, ma'syarul Yahudi, kepada orang-orang atau kepada bangsa Yahudi, lataqadna, maka pastilah kami akan menjadikan zalikal yauma, akan hari turunnya ayat tersebut, idan, sebagai hari raya. Bahasa gampangnya, wahai Umar, ada satu ayat yang istimewa yang turun kepada kalian, kepada umat Islam, yang andai kata ayat itu turun pada bangsa kami, pada bangsa Yahudi, maka hari turunnya itu ayat pasti kami jadikan hari raya. Nah, qala, maka berkata Sayyidina Umar, wa ayu ayatin, apakah ayat tersebut? Qala, maka berkata si orang Yahudi tadi, ayatnya yaitu al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Ayatnya al yauma, pada hari ini, akmaltu, aku sempurnakan, kata Allah, lakum, untuk kalian, dinakum, akan agama kalian, wa atmamtu, dan aku juga sempurnakan, kata Allah, alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku, wa raditum, dan aku ridho, kata Allah, aku senang, lakum, untuk kalian atau pada kalian, al islama, yaitu agama Islam, dinan, sebagai agama. Nah, ketika dikasih tahu tuh sama orang Yahudi, faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ini sesungguhnya aku itu la'alamu, sangat tahu, al yauma, hari tersebut, alladzi nazalat, yang dimana ayat itu telah turun, fihi, di dalamnya, wal makana, begitu juga dengan tempat, alladzi nazalat, dimana itu ayat telah turun, fihi, di dalamnya. Jadi Sayyidina Umar bilang, oh, kalau ayat itu mah saya tahu pasti, turunnya itu ayat, tempatnya itu ayat turun, saya tahu banget, kata Sayyidina Umar. Nazalat, telah turun ayat tersebut, ala Rasulillah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan tuh ayat turun? Bi Arafatin, yaitu saat wukuf di padang Arafah, fi yaumi Jumu'atin, pada hari Jumat. Ya, maksudnya tanggal 9 Zulhijjah, ya. Arafah kan tanggal 9, ya. 10-nya hari nahar, berarti motong hewan kurban. Rasul itu haji itu cuma sekali, Bu. Ya, kalau umroh 3 kali, dulu udah pernah saya sampaikan, ya. Nah, hajinya Nabi pertama dan terakhir itu disebut haji wada. Nah, hajinya Nabi saat itu pas wukuf di Arafahnya hari Jumat. Makanya disebut haji akbar. Ya, haji akbar yaitu haji yang kalau wukufnya di Arafah jatuh pada hari Jumat. Jadi tanggal 9 Zulhijjahnya jatuh pada hari Jumat. Yang bahkan kalau orang sengaja puasa, ya, sengaja puasa di hari Jumat kan makruh. Ya, tapi khusus di Jumat yang hari Arafah, andai kata ada hari Arafah jatuhnya hari Jumat, bukannya makruh, justru sunnah dia berpuasa. Kalau ibu sengaja puasa di Jumat makruh, Bu. Ya, misalnya ibu Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggak puasa, tiba-tiba puasa, ada kan puasa besok Jumat, makruh, nggak haram, ya. Kalau dilanjutin sampai Senin nggak apa-apa. Tapi kalau cuma Jumat, Sabtu, Minggu makruh, ya. Tapi kalau jatuhnya di hari Arafah, nah bukannya makruh, justru sunnah kita puasa. Dan hajinya bahkan haji akbar. Menurut ulama, orang yang dapat keistimewaan haji akbar itu seperti orang yang ibadah haji 40 kali. Dan kita satu aja belum pernah, ya. Nah, filosofinya, nah ceritanya nih, kalau kita bicara ke sini, di antara kenapa kejadian itu disebut haji akbar, selain Arafahnya itu jatuh pada hari Jumat, di situ juga terjadi peristiwa turunnya ayat yang menjadi pelengkap Quran. Yang tadi kita baca tuh, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
Kalau kemarin sempat saya bahas ya, ada 3 ayat yang turun yang dikira-kira sama ulama ya, yang dianggap sama ulama adalah ayat Al-Quran yang terakhir turun pada Nabi. Ya, pendapatnya ada 3 ya. Satu yaitu Inna fatahna laka fatham mubina. Terus yang kedua ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang ibu suka baca lagi maulid tuh. Gitu ya. Nah, terus yang ketiga yang ini nih. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini 3 ayat yang menurut ulama turun pada Nabi pas peristiwa Haji Wada. Memang setelah peristiwa haji ya, Nabi masih hidup 2 tahun lagi, itu ayat masih turun. Tapi ayat yang turun itu adalah ayat-ayat pengulangan. Jadi ayat-ayat yang sudah pernah turun di waktu Nabi sebelum haji, ya kemudian turun lagi setelah Nabi haji. Jadi jarak Nabi haji terakhir tadi ya sampai ke meninggalnya beliau itu kurang lebih 2 tahun lah. Nah, 2 tahun sebelum Nabi meninggal itu ayat masih turun, tapi ayatnya ayat pengulangan, ya bukan ayat baru. Nah, penutupnya itu ada 3 tadi, yang inna fatahna laka fatham mubina, terus laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu ya, azizun aliman itu dan seterusnya, sama yang ayat ini. Nah, di antara 3 ayat tadi, mana sih yang paling kuat menurut ulama turun terakhir kalinya kepada Nabi? Yaitu ayat ini. Al-yauma akmaltu, al-yauma yaitu pada hari ini kata Allah, akmaltu aku sempurnakan lakum pada kalian, dinakum yaitu agama kalian, wa atmamtu dan aku juga sempurnakan kata Allah, alaikum atas kalian nikmati nikmatku, wa raditu dan aku ridho kata Allah, lakum kepada kalian Islam yaitu agama Islam, dinan menjadi agama. Itu Nabi pas dapat ayat tersebut, Ibu, itu senangnya bukan main, terharu. Berarti beliau tugasnya udah selesai. Bahkan ketika Nabi turun dari ontaknya menyampaikan itu pada sahabat ya, pada para kaum muslimin yang lagi berjanji nih, wahai sahabatku, telah turun ayat yang luar biasa. Apa ayatnya ya Rasul? Bahwa Islam kita sudah sempurna. Disebutin malam itu. Allah ngasih ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu sahabat senang semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kita sudah sempurna. Jadi secara syariat sudah sempurna, secara penerapan syariat dicontohin sama Nabi lewat pergi haji ya. Kan haji kan rukun Islam terakhir ya. Berarti sudah sempurna. Oh benar, berarti di situ disebut hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dalam artian syariat agama kalian. Dan bukan cuma syariat doang dilengkapi sama Allah, wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redho Islam itu menjadi agama kalian. Nah, ketika ini ayat turun, sahabat senang, sorak-sorai. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, satu-satu sahabat yang diem itu cuma Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ketika dengar itu ayat nangis. Ditanya sama sahabat yang lain, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman nanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Bukannya kita senang, kita bangga, berarti syariat Islam sudah lengkap. Kita udah disempurnain sama Allah. Bahkan Allah redho sama kita. Kenapa kamu nangis? Cerdasnya Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ketika ayat itu turun berarti menandakan sebentar lagi Nabi bakal wafat. Karena Nabi sudah menyelesaikan misi kenabiannya. Ya, sudah menyelesaikan tujuan kerasulannya. Maka bentar lagi Nabi pasti meninggal. Orang udah selesai. Ya kan? Maka di situ sahabat-sahabat yang mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar tadi, oh iya benar juga Abu Bakar, berarti bentar lagi Nabi meninggal. Mereka nangis semua, Bu, baru sadar, oh iya benar. Dan memang setelah kejadian tersebut 2 tahun setelahnya Nabi kemudian wafat. Jadi ulama mayoritas itu menyebutkan lafaz yang terakhir turun adalah ayat ini ya, al-yauma akmaltu lakum. Nah, walaupun secara perbedaan khilafiyah ulama tadi itu ada 3 ayat ya. Ada yang mengatakan laqad ja'akum, ada yang mengatakan inna fatahna. Tapi yang paling kuat adalah ayat ini. Nah, ini ada orang Yahudi nih datang kepada Sayyidina Umar. Kata si orang Yahudi, kalau itu ayat turun pada kami, maka itu hari di mana ayat itu turun bakal kami jadikan hari raya Umar. Berarti hari tersebut ya adalah hari yang luar biasa satu, ya itu ditunjukkan dengan jatuhnya hari itu yaitu pada hari Jumat dan jatuhnya juga pas wukuf di Arafah. Terus yang kedua menandakan bahwa ayat itu bukan ayat sembarangan, karena nggak ada satupun agama yang mendapatkan jaminan seperti agama Islam di dalam ayat tersebut. Disebutin ya di terakhirnya waraditu lakumul Islam Madinah.
Dan aku redo, kata Allah, Islam itu menjadi agama kalian. Gak ada satupun agama yang diredoin sama Allah kecuali Islam. Jadi kalau kita bicara agama-agama yang lain, ya saya nggak usah nyebutin lah, pokoknya agama lain lah, gitu ya. Maka semua agama tersebut menurut keimanan kita, keyakinan kita itu bukan agama yang diredoin sama Allah. Satu-satunya agama yang diredoin sama Allah adalah agama Islam. Makanya disebut agama Islam itu dinul haq, agama yang benar. Bukan agama paling benar, Bu. Kalau agama paling benar berarti ada yang benar lagi. Agama ini benar, agama ini benar, agama ini yang benar, agama ini benar. Di antara yang benar ada yang paling benar. Enggak. Islam disebutnya dinul haq, agama yang benar. Berarti kalau agama yang benar yang lain salah. Hati-hati itu bahasa kayak gitu. Semua agama benar, yang paling benar Islam. Enggak. Yang benar adalah Islam. Itu akidah kita secara orang Islam ya. Ini memang dalam Al-Quran sudah dijelasin. Karena yang satu-satunya agama diredain sama Allah adalah Islam. Berarti satu-satunya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Udah titik. Kalau yang lainnya benar, nah berarti penyembahan mereka terhadap berhala, penyembahan mereka terhadap Tuhan lain selain Allah ya, berarti dianggap benar. Kan salah. Masa nyembah Tuhan selain Allah dianggap benar? Ya kan, salah apa benar? Salah kan? Nah, maka satu-satunya agama yang benar, bukan paling benar, agama yang benar. Maka agama yang benar itu adalah Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir